Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA Fisika. Oke, sebelumnya kita yel-yel terlebih dahulu ya. IPA, gasing, gampang, asik, menyenangkan. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang tekanan hidrostatis. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan praktikum sederhana yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis dan juga di awal videonya ya sudah ada pertanyaan. Kenapa konstruksi pada bendungan itu dibuat sedemikian rupa? Nah, Ustaz akan menjelaskannya, jadi silahkan perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak tentunya kalian sudah paham ya tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dialami oleh benda cair atau zat cair. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan pada pekan sebelumnya, maka diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi zat cair itu antara lain adalah kedalaman benda dan massa jenis benda cair. Faktor yang pertama tadi adalah kedalaman benda. Semakin dalam posisi suatu benda, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi di sini tekanannya sebanding dengan kedalaman. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Jadi ketika ada tandon air atau wadah air yang telah diberi lubang, kemarin di sini tertulis ini lubang A, kemudian ini lubang B, dan ini lubang C. Maka ketika lubang tersebut dibuka, akan muncul pancarannya. Dan pancaran lubang C atau yang paling bawah itu yang paling jauh. Ya. Jadi yang paling bawah ini posisinya adalah paling dalam. Nah, ketika kita mengukur kedalaman suatu benda itu patokannya adalah permukaan air. Permukaan air. Jadi kedalaman A ya dari permukaan air sampai ke A. Ini disimbolkan dengan HA. Kemudian dari permukaan air ke titik B atau lubang B itu kita sebut kedalaman B atau HB. Dan dari permukaan air sampai ke titik C itu adalah kedalaman C atau HC. Jadi patokannya adalah permukaan air. Nah, posisinya ABC itu yang paling dalam adalah posisi lubang C dan dia menghasilkan tekanan yang lebih besar. Nah, ketika tekanannya besar, maka pancaran air yang dihasilkan pun akan jauh. Sebaliknya, kalau yang A itu tidak terlalu dalam, artinya dia yang paling dangkal posisinya ya, sehingga tekanannya kecil. Nah, akhirnya menyebabkan pancaran air yang keluar itu menjadi tidak terlalu jauh. Seperti itu. Nah, konsep ini yang digunakan dalam membuat konstruksi dinding pada bendungan. Perhatikan contoh gambar Ustazah ya. Jadi di bendungan itu ya, konstruksinya dibuat bagian bawah lebih lebar seperti ini ya, katakanlah seperti ini. Ini dinding bendungan. Dinding. Kemudian di sini ada airnya ya. Oke. Sini air. Nah, kenapa konstruksi bendungan dibuat demikian rupa ya? Karena tadi ketika berada di kedalaman atau semakin dalam posisi suatu benda, tekanannya akan semakin besar. Jadi semakin ke bawah itu tekanannya akan besar. Tekanan besar. Nah, paling bawah ini akan menghasilkan tekanan yang paling besar. Makanya dindingnya harus tebal. Sini dindingnya harus tebal. Ya, agar apa? Agar tidak mudah
roboh. Bayangkan kalau misalkan ya bendungannya itu posisinya seperti ini, dinding bendungan ya, ini rata misalkan ya. Nah, bagian bawahnya ini kan tekanannya besar, nanti dia lama-lama akan terkikis, bisa jadi seperti ini. Nah, lama-lama ya nanti bisa jebol. Seperti itu, makanya dinding atau bagian konstruksi di bendungan itu dibuat seperti ini ya, dengan bagian bawahnya itu lebih lebar agar tadi bisa menahan tekanan air yang besar pada bagian bawahnya. Itu jawaban dari pertanyaan di awal video pekan lalu. Oke, perhatikan simulasi berikut ini. Oke, perhatikan ilustrasinya ya. Jadi di sini sudah ada gambar kran ya. Kemudian ini sudah diisi air. Nah, kita akan melihat tekanan di bagian bawah dengan bagian atas itu sama atau tidak ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini yang bagian bawah. Kemudian bagian atas ya. Lalu kita catat aja. Tekanan di P di atas itu 104,864 kilopascal dan P di bagian bawah itu adalah 128 ya kilopascal nih ya. Jadi kita lihat di sini. Sudah jelas terlihat ya bahwa semakin ke bawah maka tekanannya akan semakin besar. Nah, ini sudah bisa membuktikan kita bahwa kedalaman suatu benda itu mempengaruhi tekanannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, faktor yang kedua adalah massa jenis benda cair. Semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka semakin besar pula tekanannya, atau tekanan sebanding dengan massa jenis zat cair. Nah, contohnya kemarin adalah ada minyak dan air. Antara minyak dan air itu lebih besar massa jenis minyak. Minyak itu sekitar 1000 kg per meter pangkat 3, sedangkan minyak itu sekitar 800 kg per meter pangkat 3. Jadi lebih besar massa jenis air. Nah, kemarin percobaannya adalah antara minyak dan air itu lebih cepat berkurang yang air karena tekanannya lebih besar, sehingga menyebabkan airnya itu lebih mudah berkurang. Ini tadi antara minyak dan air didapat bahwa lebih cepat berkurang yang air karena tadi perbedaan massa jenis. Oke, perhatikan simulasi berikut ini. Simulasi yang kedua adalah kita menggunakan dua macam zat cair yang berbeda ya. Ini kita misalkan air massa jenisnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kita cek di sini ya. Oke, sebelumnya kita gunakan dulu batasnya biar mudah. Ketika di 1 meter, oke, perhatikan ya. Di 1 meter ini menggunakan air ya. Kedalaman 1 meter itu tekanannya adalah 109,710 kilopascal. Oke. Kemudian kalau kita ganti dengan madu ya. Kita cek nih madu. Madu itu massa jenisnya lebih besar. Madu tadi air massa jenisnya adalah 1000. Nah, ini madu massa jenisnya nih ya 1420. Di kedalaman yang sama, kedalaman 1 meter,
tekanannya adalah 113.231 kilopascal. Nah, ini juga terlihat ya bahwa semakin besar massa jenisnya, ini yang 1000, ini 1420, tekanannya berbeda, lebih besar yang massa jenisnya juga besar. Tuh, ini jadi sudah bisa membuktikan. Ini tadi contoh yang simulasi dari massa jenis yang berbeda. Nah, kemudian anak-anak, ada satu faktor lagi yang mempengaruhi tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Nah, kemarin tidak kita praktikkan. Faktor itu adalah percepatan gravitasi suatu tempat. Di bumi, percepatan gravitasinya itu bernilai dari 9,8 sampai dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa tidak kita praktikkan kemarin? Karena posisi kita di satu tempat. Jadi, ketika kita melakukan percobaan tentang percepatan gravitasi, maka tidak akan berpengaruh karena tempatnya sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan simulasi berikut ini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah simulasi tentang percepatan gravitasi ya. Nah, kita misalkan di sini kita menggunakan air ya. Nah, yang akan kita variasi nanti adalah percepatan gravitasinya. Ini kita menggunakan gravitasi bumi terlebih dahulu ya. Gravitasi bumi kita coba di kedalaman 2 meter. Oke. Nah, ketika di bumi tekanannya adalah bumi tekanannya 119.520 kilopascal ya. Nah, di bumi ini gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau kita ubah, posisi kita berada di Mars. Oke, di Mars gravitasinya adalah 3,7 meter per sekon kuadrat, lebih kecil dari gravitasi di bumi. Tekanannya kita lihat, nah tekanannya juga kecil. Nih ya. Jadi semakin besar gravitasinya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Itu tadi yang percepatan gravitasi. Sudah ada bayangan ya anak-anak? Berdasarkan faktor-faktor tadi, maka tekanan hidrostatis dapat dirumuskan menjadi pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. Jadi pH itu adalah Pascal. Ini simbol dari massa jenis zat cair, namanya Rho. Kemudian G, percepatan gravitasi, nilainya 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman benda dengan satuan meter. Ya, jadi ini adalah persamaan dari tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho G H. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Hitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Nah, kita jawab ya pertanyaan tersebut. Oke, jangan lupa ketika mengerjakan soal fisika, pastikan kita tulis besaran-besaran yang diketahui. Oke, yang diketahui, kita lihat dulu yang pertama adalah gambarnya, ya. Di gambar ini ada jarak dari atas, nih dari permukaan airnya sampai ke dasar akuariumnya 14 cm. Kemudian nih ada ikan, dari ikan ke dasar 4 cm. Nah, dari sini maka kita tahu kedalaman ikan tersebut. Ingat, kedalaman itu dari permukaan air sampai dengan ikannya, berarti dari sini. Ini kedalaman. H ikan. Kita tulis H ikan berapa? Nah,
Kalau dari sini ke sini 14 cm, ini ke sini 4 cm, berarti kedalamannya adalah 14 cm dikurangi 4 cm. Hasilnya 10 cm. Kita tahu tadi satuannya harus dalam meter. 10 cm kita ubah menjadi meter, berarti dibagi dengan 100. Oke, boleh kita sederhanakan jadi 1/10 meter. Seperti ini boleh, atau kita buat desimal 0,1 meter juga boleh. Kemudian, apalagi yang diketahui? Kita lihat di sini. Ini ada simbol rho. Massa jenis rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Ditanya pH. Jawab. Kita tulis rumusnya. pH sama dengan rho kalikan G kalikan H. Nah, kita sudah tahu rho-nya, kita sudah tahu H-nya. Kita belum tahu G-nya. G-nya berapa G-nya? G-nya antara 9,8 sampai 10. Oke. G-nya itu antara 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita mau pakai yang mana? Untuk SMP, G-nya itu menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Gampang ya angkanya. Nah, kemudian kita substitusi angka-angka yang lain. pH sama dengan rho-nya 1000 kali G-nya 10, hanya 0,1, atau kalian kalau bingung dengan desimal tulis 1/10. Nah, ini ada yang bisa kita bagi ya, angka nolnya ya. Oke, ini dibagi, tinggal 1000 dikali 1 berapa? Ya, 1000. Satuannya adalah Pascal. Mudah sekali bukan? Oke, kuisnya adalah perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar tabung dengan ikan Z, Y, X ya. Manakah ikan yang memiliki tekanan terbesar? Ungkapkan alasanmu, jawab di private comment. Manakah ikan yang memiliki tekanan terbesar? Ungkap alasanmu, jawab di private comment.